Teror serangan Bjorka melancarkan aksinya membobol data. Tidak hanya dugaan kebocoran data registrasi SIM card, namun juga membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate serta Ketua DPR Puan Maharani. Hacker adalah seorang profesional yang tugasnya mempelajari, memodifikasi, menganalisa, membobol serta meretas suatu jaringan lain untuk sebuah tujuan. Biasanya untuk keuntungan pribadi atau hanya sekedar untuk kepuasan. Lantas siapakah Bjorka yang belakangan ini ramai diperbincangkan di Indonesia? Bjorka, seorang hacker yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Sementara ini diduga Bjorka ini berasal dari Polandia Tengah. Sebenarnya, apa yang sudah Bjorka lakukan? Dan data-data sepenting apakah yang sudah dia retas? Sejauh ini yang telah dia retas adalah data atau informasi 105 juta penduduk Indonesia yang berasal dari KPU. Data atau informasi 1,3 miliar pengguna SIM card. Data pribadi Menteri Kominfo, dan juga data surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo. Hal tersebut sekilas mengesankan bahwa pemerintah dibuat kewalahan oleh seorang hacker. Bahkan, orang paling penting di Kominfo sekalipun dilucuti data pribadinya. Cara Bjorka beraksi seperti melempar ledekan ke Menteri Kominfo. Seperti apakah itu? Bjorka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Menteri, dilengkapi dengan NIK, kartu keluarga, sampai ke nomor handphone. Di sebuah kanal Twitternya, Bjorka pun mengatakan betapa mudahnya untuk membobol, meretas data-data yang sangat penting itu. Data-data pribadi yang memang seharusnya sangat-sangat rahasia. Dan kata dia, semua ini bisa terjadi karena sebuah kebijakan perlindungan data yang sangat buruk. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada 5 orang hacker yang juga ditakuti dunia. Haruskah kali ini pemerintah merangkul hacker-hacker Indonesia? Hacker lawan hacker. Sementara itu, pihak BIN sudah menyatakan bahwa data-data mereka untuk presiden aman karena sistem keamanan mereka yang berlapis-lapis dan menggunakan nama samaran. Tapi apakah benar seperti itu? Dan kegaduhan yang dilakukan oleh Bjorka nggak berhenti sampai di situ. Lewat kanal Telegramnya, dia bahkan menyatakan akan meretas database Pertamina. Dengan alasan, ini semua ia lakukan untuk mendukung protes masyarakat Indonesia atas kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu. Padahal naiknya harga BBM kan belum lama loh, baru beberapa hari yang lalu kan. Siapa sih sebenarnya Bjorka ini? Benarkah dari Polandia Tengah? Dan ada masalah apa Bjorka ini sama Indonesia? Sekilas keren sih memang, tampak seperti di film-film action yang biasa kita tonton, produksi Hollywood. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kebocoran data-data penting dan rahasia seperti ini pastinya merugikan banyak sekali pihak. Tak terkecuali masyarakat seperti kita yang data-data pribadi kita juga bocor. Gimana guys pendapat kalian tentang Bjorka? Netizen banyak yang pro loh. Banyak juga yang kontra sih. Karena Bjorka ini menyatakan akan mengungkap siapa pelaku pembunuhan Bapak Munir. Kayaknya udah dia lakukan sih. Detail lagi. Bahkan Bjorka juga mengungkap data pribadi Ketua DPR kita Ibu Puan Maharani. Lantas, bagaimana komentar Menkominfo atas semua kegaduhan ini? Namun demikian, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia. Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lainnya. Nah, dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan cyber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Menkominfo menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta lembaga terkait untuk mengatasi kebocoran data ini. Sementara Kepala Sekretariat Negara mengaku bahwa tidak ada data yang bocor, tidak ada surat yang bocor untuk Presiden Joko Widodo. Dan hal ini tentunya seperti mementahkan klaim Bjorka. Kalau kalian percaya yang mana guys? Kayaknya sih ini pemerintah serius banget memburu Bjorka ini. Tapi sebenarnya kalau harus hacker lawan hacker, kita kan punya 5 tuh hacker legendaris. Bio666X alias Yogi Nugraha, yang di usianya yang masih 19 tahun sudah berhasil mematikan jaringan internet di Malaysia, serta meretas data-data rahasia militer Singapura.
Dan Yogi ini cuma belajar dari Google loh guys. XSVS hacker alias Sandi Afrian pada tahun 2011 lalu berhasil meretas data rahasia kepolisian Amerika Serikat dengan masuk ke pangkalan data New York City Police Department serta masuk ke situs kepresidenan Israel. FBI kocar-kacir waktu itu. Selain itu ada juga hacker Indonesia ADC yang berasal dari Sleman, Yogyakarta yang telah berhasil meretas data Mahkamah Agung serta Pemprov Jawa Tengah. Kemudian ada H. May 7 yang diduga dari Malang. Dan juga Jim Geovedi yang pernah berhasil merubah arah orbit satelit Indonesia dan juga satelit milik Tiongkok. Jadi gimana guys, darlah-darlaku semuanya menurut kalian? Apakah memang benar harus diadakan peperangan antara hacker versus hacker? Atau kalau boleh aku berhayal, Menkominfo harusnya dipegang oleh seseorang yang lebih muda dan lebih milenial kali ya. Soalnya bagaimanapun juga perkembangan teknologi itu berlangsung begitu cepat. Gimana kalau dipegang sama seseorang yang lebih milenial? Nggak harus juga anak milenial yang masih muda banget sih. Tapi setidaknya yang lebih relate sama zaman gitu loh. Gimana menurut kalian? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Thank you udah mau nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Wanna hate this, although it's your world.